Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi untuk belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7. Mari kita buka buku bahasa Indonesianya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya meskipun belajar daring. Mari kita buka. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, halaman dilihat itu, untuk mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Anak-anak, cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur dalam cerita tersebut seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata atau fiktif. Berikutnya unsur-unsur intrinsik anak-anak. Unsur-unsur intrinsik itu ada beberapa. Silakan didengarkan. Tema, kemudian ada latar, ada amanat, dan ada yang lainnya. Mari kita lihat dari satu persatu tersebut. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan terjadi. Kemudian kita lanjut pada perwatakan. Nah, ini ada tokoh dan perwatakan. Perwatakan adalah penggambaran watak atau sifat tokoh cerita. Fungsinya untuk menyiapkan atau menyediakan alasan bagi tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat-sifat tokoh. Kemudian dalam cerita dibagi 3 macam tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Nah, ini diantaranya. Kemudian anak-anak yang berikutnya adalah latar. Ini ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Untuk latar tempat, ini berkaitan dengan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Di mana kejadiannya? Itu termasuk tempat. Ya. Sedangkan latar waktu, ini berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi atau cerita itu terjadi. Jadi kapan peristiwanya. Sedangkan suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian dalam cerita tersebut. Berikutnya anak-anak, ini alur. Ya, ini dalam alur ini adalah rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita sehingga membentuk rangkaian cerita yang menarik. Jadi alur ini sama dengan urutan peristiwa. Di sana ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan, kemudian yang kedua tahap konflik, yang ketiga tahap konflik menurun atau anti klimaks. Ini yang disebut anti klimaks. Yang terakhir yaitu tahap penyelesaian atau resolusi. Tulisannya resolution ya. Ini berikutnya amanat. Anak-anak, amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui sebuah cerita. Misalnya cerita Malin Kundang. Amanatnya adalah kita tidak boleh melawan kepada orang tua atau tidak
boleh berani kepada orang tua. Kemudian berikutnya anak-anak ada tugas ini yang harus kalian tulis. Beberapa unsur intrinsik tadi, tulislah kembali unsur-unsur intrinsik tadi yang terdapat dalam cerita fantasi yang telah kalian dengarkan. Dimulai dari yang pertama tema sampai dengan yang terakhir apa tadi? Yang terakhir yaitu amanat. Jadi itu kalian tulis, kemudian di buku tulis, kalian foto, nanti selesai kirim ke saya supaya tahu bahwa kamu mendengarkan dan memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dulu dari saya anak-anak, silakan belajar, semangat ya untuk belajar anak-anak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.